Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita kru KP kawan. Hari ini kita lagi bincang-bincang, nggak serius. Terkait Bincang-bincang seru aja sih. Tadi seru ya. Biasalah kita lagi ngobrol-ngobrol aja nih buat ngisi kekosongan hari ini. Sambil nunggu tamu-tamu di nah KP kawan. konten-konten kita tuh ya seperti ini, ngobrol-ngobrol. Nah, walaupun namanya kafe kawan tapi di dalamnya itu ada apa namanya, Inspiratif lah yang pastinya. Inspiratif. Ada beberapa masukan, ada beberapa apa ya, nasihat lah yang kita bisa atau yang maksudnya yang kita mampu lah untuk memberikan ke para kawanan, buat ke semuanya, buat para ya youtuber juga. Q&A ada. Nah, akhirnya ada, jadi kafe kawan nerima, bukan nerima sih bener ya, Bukan ya? apa, menerima, yang pasti menerima masukan dari beberapa customer, dari beberapa kawanan untuk memberikan yang punya ya kasar kayak yang punya masalah ya Dai, kayak gitu. Ya, yang Punya masalah masalahnya problem, masih atau dia malu buat ngungkapin sama temennya, curhat ke sini nanti kita sembunyiin identitasnya gitu. Iya, apa-apa. yang mau diajak podcast juga boleh, Nah, mau ngebahas tentang apapun juga ayo ke sini. Nah, hari ini kan jadi kita cuma sekedar ngobrol aja sih sambil kopi sore. kopi bro. Nah, gua ada dua pertanyaan sih yang gua sebelumnya gua siapin hmm? sama, dan saat ini Pertanyaan buat siapa? buat lo. Iya. Iya, boleh. Boleh sih, nggak apa-apa, sekali ditanya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan sama dia sendiri nih kalau lagi di YouTube. Mungkin kalian bingung kan atau maksudnya dari perkataan kalimat-kalimat itu apa sih sebenarnya konsepnya. Nah, gua mau nanya nih sama lu Bang nih. Apaan? Kan sering lu bilang dari kalian untuk kalian kan. Iya. Nah, itu kan sering tuh dari kalian untuk kalian ya. Itu kalau gue jadi kawanan maksudnya konsepnya kayak gimana tuh Bang? Nah, sebenarnya gini, Dai. Kafe kawan ini memang dari awal mula saya setting itu hanya untuk apa ya, kalau dibilang hura-hura sih enggak. Jadi buat seru-seruan aja, buat mengisi waktu aktivitas, tapi menguntungkan. Tapi dalam arti menguntungkannya ya pasti semua orang dalam usaha pasti pengen untung. Tapi di sini kenapa saya buat dari kalian tuh kalian. Jadi dengan harga yang relatif murah, tujuannya saya itu dari kalian tuh kalian, jadi semua tuh beberapa persen dari penghasilan itu akan kita kembalikan ke apa namanya, ke beberapa kawanan. Misal kayak waktu di tahun lalu kita bikinin merchant buat para kawanan gitu, ya kan. Terus kayak gitulah. Terus insya Allah ini juga masih dari kemarin masih bingung nih waktunya, kita mau bikin ada di hari Jumat berkah gitu. Jadi kita tuh, jadi buat teman-teman yang mau bersedekah, yang mau ngebantu teman-teman kita di sini, kafe kawan nerima donasi terserah mau bentuk apapun. Nanti kita akan mau masakin, jadi kita akan bagi-bagi nih gitu, kita bagi-bagi ke teman-teman kita yang di luar sana gitu. Jadi memang semua tujuannya buat ibadah guys. Oh, yang mau inilah maksudnya. Nah, lo udah niat buat ini, buat Jumat berkah. Cuma kita ngasih kesempatan nih buat para kawan yang mau ibarat kata ya memberikan sedikit ini. Tuh, ya misalkan ada teman-teman nih yang pengen bersedekah nih tapi nggak bisa untuk masaknya gitu, nanti kawanan kafe kawan siap ngebantu masakin dan kita ngepek-pekin gitu. Kayak kemarin beberapa waktu yang lalu ada salah satu member kita mendonasikan, sedekahnya bukan mendonasikan sih ya, bersedekah ke kita. Akhirnya kita buatin makanan, kita bagi-bagi itu ke semuanya. Yang penting jelas nggak ada yang saya ambil dari keuntungannya. Ya di sini saya nyumbang sebagian ya dari tenaga aja sih gitu. Jadi semuanya dari situ. Jadi dari kalian ke kalian gitu. Nah, ada planning selanjutnya juga. Planningnya itu kayak misalkan ada keinginan di saya sih sebenarnya gini, pengen ngajak para kawanan tuh jalan-jalan gitu, Dai.
Jadi kalau teman-teman yang mau jadi membernya Kafe Kawan, Bukan member kali bukan member, maksudnya ini maksudnya yang mau bukan member. terlibat. Kalau member itu bayar, Iya, terus benar. lo nikmatin ininya, customer lah. Customer yang mau terlibat di situ, misalkan kita mau bikin kotak beramal, misalkan begini ya contohnya ya, nanti saya akan taruh kotak di situ. Dari setiap kembalian kalian terserah, kalian mau masukin uang 500 perak atau 1000 gitu, itu nggak masalah sebenarnya. Nanti kalau emang kelihatan udah mulai banyak, ya itu insya Allah saya tepok, saya bikinin masakan, ya kita bagi-bagi juga kayak gitu Dai. Gitu Iya, itu iya. jadi bagian dari teman-teman. Tapi ada yang misalkan mau lebih ke pribadi gitu kan, bang gue mau nyumbang ini nih bang, gitu, tolong dimasakin ini, ayo kita jalanin gitu. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya dari kalian ya, untuk kalian semuanya gitu. Semua kita jalanin transparan. Transparan, semua transparan. Jadi seandainya misalkan dari beberapa yang udah masuk nih duitnya, saya juga nggak buka sendiri, saya akan libatkan pelanggan-pelanggan juga di sini untuk menyaksikan berapa jumlah uangnya, terus kita alokasikan kemana nih duitnya. Misalkan kita bikinin nasi box lah misalkan gitu kan, misalkan dananya itu cukup, ya udah kita bagi-bagi gitu. Bagi-baginya pun juga saya nggak sendiri, jadi saya libatin teman-teman semua gitu. Ada juga yang mau secara pribadi juga nggak masalah Dai gitu. Misalkan lo nih bang gue mau nyumbang nih gitu kan, Juta. juta gue mau bersedekah nih gitu. Tapi ya enaknya gimana nih ya, nah, kalau berbicara sedekah itu kan banyak ya bentuknya gitu kan, mau berbentuk uang atau makanan. Tapi yang lebih baiknya itu sih yang kemakan gitu sebenarnya, gitu akan lebih bermanfaat gitu. Di luar dari makanan juga bisa, misalkan bentuk sedekah Al-Quran boleh saya terimain, karena saya teman-teman saya juga ada di pengajian, jadi bisa saya masukin ke beberapa Salurkan ke masjid. sana. Iya, kita salurin gitu loh. Oh dia maksudnya. Selain dari amal sedekah ada nggak konsep dari kawan dari kalian untuk kalian itu? Itu kan jatuhnya ke inilah Ke sedekah lah ya. ada sih, jadi konsepnya itu kita ya sebenarnya sih itu doang sih konsep sih Teh. Itu aja ya. Buat dari kalian tuh kalian ya, yang penting itu dia, kita mau jadi bagian dari kalian dan kalian bisa jadi bagian dari kita. Artinya you have a problem, kalian bisa cerita ke kita juga punya problem, kita juga bisa ya saling sharing lah di sini sebenarnya gitu. Siap. Saya versinya kekeluargaan aja gitu. Makanya di sini kita nggak mau pasang harga tinggi, yang penting ya itu silaturahminya, kumpul-kumpulnya gitu. Benar. Gitu sih dari Itu. Ada lagi pertanyaan. Jadi yang kedua nih, saya kan lu pernah bilang kupret. gua tuh nggak pernah nyari kekayaan, yang gue cari tuh kebahagiaan. Bisa nggak lu jelasin secara detailnya kalimat yang lu ucapkan itu? Jadi apa ya, kalau orang mencari satu kekayaan itu kan udah biasa ya maksudnya gitu kan. Artinya kita udah bisa kerja aja, kita udah punya anak aja, kita udah punya, maksudnya kita udah bisa bangun pagi, kita udah bisa melek aja, udah kekayaan kita udah berlimpah itu maksudnya. Udah paling sempurna lah ya. Iya. Nah, jadi kalau karena dengan usia saya begini, saya udah nggak terlalu, mungkin emang udah berpikir gini, ini porsi saya udah gitu, nggak bisa dilebih-lebihin lagi. Jadi buat apa buat nyari kekayaan yang lebih, nggak mungkin juga kadang-kadang gitu kan, buat saya gitu. Jadi kita paksain sampai benar-benar kaya, kayaknya aduh enggak juga deh gitu ngerasainnya gitu kan. Tapi kebahagiaan itu yang paling saya cari gitu. Kalau kita harus ngejar gimana tapi kita nggak bahagia kan juga agak susah juga gitu ya. Kebahagiaan itu kan, bicara kebahagiaan itu kan nggak semata-mata cuma bahagia oh kita udah gini udah begini, tapi kan kebahagiaan itu kadang-kadang nggak bisa diungkapkan. Misalkan kayak kita yang kembali ke pertama tadi, kita udah bisa saling berbagi, itu kan salah satu kebahagiaan dan yang nggak bisa dinilai. Nah, kebahagiaan yang benar-benar dari batin gitu loh, yang kita rasain gitu. Nah itu
Kalau kebahagiaan misalkan kita jalan-jalan, kita makan di mana itu kan biasa lah ya, kebahagiaan semua orang gitu kan. Kita bermain kemana-kemana itu kan bahagia, tapi kan cuma sesaat. Tapi kalau kebahagiaan itu yang udah memiliki arti yang nggak bisa dinilai, itu udah enak banget. Kita bahagia karena udah memberikan yang terbaik buat orang lain, kan enak Masuk banget, bahagia. iya kan? Gitu, ya gitu aja sih sebenarnya yang saya cari kebahagiaan. Kalau kekayaan itu pasti ngiringin semua juga gitu. Kita udah ini kaya kan nggak hanya cuman harta, kaya ilmu juga udah lumayan, kaya dengan tahta kita juga udah cukup, dasarnya gitu loh. Kadang-kadang kan orang berpikir kekayaan itu di apa dibilang di spesifikasikan disamaratakan dengan materi kayak itu biasanya kan gitu, kekayaan gue nih, ini kekayaan gue gitu kan. Kalau saya nggak mau ngeliat ke situ, buat saya tuh kekayaan kalau buat segi materi pasti ada lah ya, semua orang hidup tuh pengen segi materinya tuh pengen berlebih pasti gitu. Tapi ya buat saya yang saya cari itu kekayaan yang benar-benar dari hati gitu, bukan yang kelihatan banget gitu. Kalau apalah sih artinya gini, misalkan gue punya mobil dianggap kaya, gue punya apartemen gue dianggap kaya gitu. Tapi kalau di belakang itu ternyata kita nyicil kan pusing juga, artinya nggak bahagia dong kan gitu. Nah artinya gue pengen ya itu dengan kayak gitu ya, syukur-syukur nih misalkan apa ya, begini, ada salah satu orang ya yang benar-benar dari nol ya, gue cerita dia dari nol karena dia memberikan inspirasi terbaik, dia memberikan yang terbaik. Kekayaannya dia tuh nggak dicari, ternyata dikasih dari orang lain gitu. Punya mobil, tiba-tiba dia punya mobil nih gitu ya kan. Itu kan nggak dicari sama dia kekayaan, tapi minimal dia udah menghargai atau udah menjadi orang yang terbaik buat orang gitu loh. Gitu loh, maksudnya masih kayak gitu, dari banyak juga yang kayak gitu. Misalnya kayak alim ulama nih gitu kan, contohnya salah satunya gitu ya, dia udah memberikan nasihat terbaik, dia udah bisa memberikan yang ini, dia kan nggak nyari tuh. Kadang-kadang ada yang kayak gitu, tiba-tiba ada yang secara nggak langsung tiba-tiba udah nyampe di rumahnya, kan dia nggak dicari tuh. Kalau bentuk kekayaan materi ya, datang di atas nama lo misalkan gitu kan, lo nggak nyari tuh kekayaan itu gitu kan, kaget buset gue dapet cash mobil ya Allah gini kan gitu, itu kan kekayaan materi. Lain sama kekayaan yang lo benar-benar cari terus lo cicil, kan nggak bahagia itu rasanya gitu. Kalau kayak gitu kan lo tiba-tiba dikasih hadiah, diikhlasin atau dihibahkan ini barang, lo udah dapet kekayaan itu, lo udah dapet juga kebahagiaan itu, kebahagiaan yang nggak bisa lo nilai. Lo mau ngungkapin kebahagiaannya gimana? Cuma bisa ya ampun, cuman bersyukur doang sama Tuhan gitu kan, lo nggak bisa ngungkapin lah pastinya gitu. Iya. Ya kan, lo kayak ditibanin duitnya ada segepok gubrak Mana? ditibanin duit segepok jebret, kita nggak tahu, kita nggak pikirin. Makanya kalau dia bilang rezeki nggak tahu tempat sebenarnya gitu. Kalau buat kembali ke rezeki itu kadang-kadang orang beranggapan rezeki itu kembali lagi kayak harta materi gitu. Padahal rezeki itu kan sebenarnya lo bisa melek, lo bisa napas aja udah rezeki, lo bisa bisa ngobrol gini aja, kita bisa ngopi aja udah dianggap rezeki, silaturahmi udah dianggap rezeki, kita ngerokok aja udah punya rasa di mulut aja udah rezeki. Coba kalau lo ngerokok nggak ada rasa, Kopit dong. kayak gitu. Jadi gitu ya, maksudnya Gitu kekayaan sebenarnya. dia nggak mencari kekayaan, tapi dia mencari kebahagiaan. Kebahagiaan. Jadi Kenapa? kebahagiaan yang gue cari lagi nggak semata-mata hanya untuk buat kebahagiaan, tapi buat sekeliling gue pengen gitu. Berarti konsepnya kalau gue mencari kebahagiaan, gue belum tentu bisa. Kalau gue mencari kekayaan, gue belum tentu bisa membahagiakan orang di sekitar. Tapi kalau gue mencari kebahagiaan, otomatis orang di sekitar gue ikut bahagia dan rezeki gue juga ngalir. Kayak Nah gitu. gitu benar. Nah, itu jadi kalau kita udah bahagia ya, aura lo pun juga beda. Kedua, rasanya juga beda deh gitu. Kita nggak bisa mengungkapkan kebahagiaan itu, tapi mungkin ya itu lo bisa berbagi, lo udah enak banget ya namanya berbagi. Maksudnya apalagi kalau punya ilmu, lo punya ilmu nggak bisa apapun lo, mau di segi masak, ilmu
dibayar, yang untung siapa? Kalau dibilang untung dia doang, nggak juga. Untung kedua-duanya. Pertama, lo nggak mungkin nelen ilmu lo itu dalam sampai lo mati, rugi lo. Lebih baik lo berikan, itu jadi amal ibadah buat dia. Lo bahagia, dia bahagia, gitu sebenarnya. Benar. Gitu. Jadi kalau bahasa di hadisnya ya, al ilmu bila amal kasajar bila sama rasa, kayak gitulah kurang lebih. Gitu. Jadi yang kita cari itu bahagia yang dari dalam. Kalau bahagia cuma di segi yang nyata, maksudnya yang materi, biasa lah. Dalam hidup semua orang pengen nyari kebahagiaan, pengen nyari kekayaan, tapi bahagia yang real, nyata dari hati itu agak susah. Maksudnya kalau dengan lo berbagi sama teman, lo minimal nggak cuman gini, berbagi itu kan dalam keadaan susah temen lo masih bisa bantu, gitu kan. Senengnya temen lo masih bisa bantu juga. Nah itu dibilang kawanan seperti itu dah ya. Dibilang seorang kawan itu seperti itu, baik suka duka dia selalu ada. Sahabat. Sahabat itu Sahabat udah pernah kita bahas. Teman, kawan, sahabat. Jadi itu jangan cuma sekedar pada saat susah lo datang ke kita gitu kan, ada yang kayak gitu kan, maaf nih ya gitu ya, minimal silaturahmi. Nah dari situ lo, kalau lo lagi sukses, lo bahagia, lo kasih ilmu lo ke temen lo gitu yang lagi nggak sukses misalkan, itu kan bagian dari kebahagiaan yang ada gitu. Jadi kalau cuma lo telan doang ya susah gitu. Kayak belajar ilmu agama lah, kalau semua kayak dulu itu cuma nelen ilmunya, nggak akan ada yang turun ke bawah, nggak akan ada penerusnya nih gitu. Benar-benar ya kan, ya Nabi kita makanya nyebutin umatku itu tujuannya gitu, biar terus ada regenerasinya gitulah ya. Itulah dia dua kalimat yang sering diucapkan sama dia. Kayak kemarin bukan gue doang yang penasaran, mungkin kawanan juga ada yang merasa bingung apa maksud dari kalimat-kalimat yang sering dia lontarkan gitu. Itu aja sih podcast kita kali ini. Silakan ditutup. Oke. Jadi gitu, yang penasaran para kawanan, buat yang lainnya juga, semoga menjadi inspiratif buat kita semua. Jangan lupa like and comment serta subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Terima kasih yang sudah nonton semua. Jangan bosan-bosan, jadikan jempol atau tangan tunjuk Anda menjadi nilai ibadah yang terbaik buat kita semua. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.